Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadum, yaitu di Syam, Palestina. Ia juga merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sadum atau biasa dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom atau Sadum adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dahulu Nabi Lut alaihi salam bertempat tinggal di sebelah timur Palestina, tepatnya di Kanaan, dekat desa Sodom. Penduduk desa tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk dan hanya kemungkaran saja yang mereka lakukan. Mereka terbiasa berbuat keji dan menyalahi fitrah manusia yang sehat, yaitu dengan menjadi kaum homoseksual. Umat Nabi Lut alaihi salam tersebut sangat terbalik pikirannya dan hatinya, sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan cintai, namun justru sesama kaum pria. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 80-82. Allah berfirman, "Kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas.' Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, 'Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negeri kalian ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.' Quran Surat Al-A'raf ayat 80-82. Nah, dalam catatan sejarah, kaum Lut adalah kaum pertama dalam sejarah manusia yang mempraktikkan homoseksualitas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk berdakwah dan mengajak penduduk desa Sadum atau Sodom menuju kebenaran dan melakukan perbuatan yang mulia. Nah, seperti apa kisahnya? Berikut adalah kisah perjalanan Nabi Lut mendakwahi kaum Sadum atau Sodom. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihi salam berhijrah bersama pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam menuju Mesir. Keduanya tinggal di sana beberapa lama, lalu setelah itu kembali ke Palestina. Nah, di tengah perjalanan menuju Palestina, Nabi Lut meminta izin kepada pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk pergi menuju negeri Sadum, yaitu tepatnya di dekat Laut Mati Yordan, karena Allah Ta'ala telah memilihnya sebagai nabinya dan rasulnya yang diutus kepada negeri tersebut. Maka Nabi Ibrahim pun mengizinkannya, dan Nabi Lut pergi ke Sadum serta menikah di sana. Ketika itu, akhlak penduduknya sangat buruk sekali. Mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan tidak mau berbuat kemungkaran, berkhianat kepada kawan, dan melakukan penyamunan atau pembegalan. Di samping itu, mereka mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya di alam semesta. Mereka mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwatnya dan meninggalkan kaum wanita. Saat itu Nabi Lut alaihi salam mengajak penduduk Sadum untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji seperti itu. Beliau berkata kepada mereka seperti yang telah diterangkan dalam firman Allah, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-161. Nah, mendengar hal itu, tetapi kaum Lut atau kaum Sadum tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihi salam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendahului kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji itu. Akan tetapi kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, yang mana ucapan mereka itu tertulis dalam firman Allah, yang mana kaum Sadum tersebut pun berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Namun tak hanya menentang azab Allah Ta'ala, mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam dari kampung mereka karena memang Nabi Lut adalah orang asing. Mendengar pernyataan kaum tersebut, maka Nabi Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka para kaum Sodom atau Sadum
yang menentang dakwahnya dan perintah Allah Ta'ala. Namun tak sampai di situ saja, rencana kepergian Nabi Lut bersama keluarganya dari kaum Sodom yang menentang ajaran Allah Ta'ala. Ternyata saat ingin meninggalkan kaum tersebut, istrinya Nabi Lut lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya yang menentang tersebut, serta membantu kaumnya mengucilkan Nabi Lut dan mengolok-ngoloknya. Dan karena itu terhadap istri Nabi Lut ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, yaitu Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Nah, karena itu pengkhianatan istri Nabi Lut kepada suaminya adalah dengan kekafirannya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kejadian pengkhianatan istri Nabi Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 3 malaikat dalam bentuk manusia yang rupawan. Lalu mereka mampir dulu menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, alasan malaikat tersebut menemui Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ternyata Nabi Lut alaihissalam belajar daripada Nabi Ibrahim. Jadi wajar jika malaikat mendatangi Nabi Ibrahim terlebih dahulu sebelum mendatangi muridnya Nabi Lut, yang mana bahwasanya malaikat ini mereka ingin mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan memiliki anak dan bernama Ishak. Nah, Ibrahim dan istrinya Sarah begitu kaget karena sebenarnya mereka berdua sudah sepuh dan istrinya pun menilai dirinya sudah mandul. Itulah yang membuat mereka berdua heran dan terkejut kalau mereka akan memiliki anak yang bernama Ishak. Lantas Ibrahim pun ingin tahu apa maksud dari malaikat tadi diutus pada kaum Lut. Lalu saat kedatangan malaikat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bahwa mereka adalah manusia, maka Nabi Ibrahim segera menjamu mereka dengan menyembelih seekor anak sapi yang gemuk. Tetapi mereka tidak mau makan, dan hal ini dijelaskan dalam surat Hud ayat 70. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamah makanan yang telah didekatkan, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Quran Surat Hud ayat 70. Dan setelah itu maksud dari ayat ini, para malaikat memberitahukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mereka akan berangkat menuju ke negeri Sadum atau Sodom untuk mengazab penduduk tersebut karena kekafiran dan kemaksiatan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam merasa khawatir dan memberitahukan bahwa di sana terdapat Lut, ponakannya. Maka para malaikat pun menenangkan dengan memberitahukan bahwa Allah akan menyelamatkan dia dan keluarganya selain istrinya yang kafir. Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang. Kemudian setelah itu, para malaikat pun keluar dari rumah Nabi Ibrahim dan pergi menuju negeri Sadum atau Sodom, hingga mereka sampai di rumah Lut, dan mereka datang sebagai para pemuda yang tampan. Nah, saat Nabi Lut alaihissalam melihat mereka, Nabi Lut mengkhawatirkan keadaan mereka, yang mana ia khawatir dengan keadaan kaumnya yang masih punya perilaku suka sesama jenis, dan laki-laki tidak menyukai wanita. Kemudian Lut pun menyatakan bahwa hari tersebut adalah hari yang amat sulit baginya, di mana ia khawatir kaumnya malah akan bercinta dengan tamunya tersebut atau suka dengan tamu yang sesama jenis. Dan dari kedatangan tamu Nabi Lut itu, tidak ada yang mengetahui kedatangan mereka selain istri Nabi Lut, hingga akhirnya istrinya keluar dari rumahnya dan memberitahukan kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu dari Nabi Lut yang rupawan tersebut. Nah, maksud dari istrinya Nabi Lut ini, di sini pengkhianatan istri Nabi Lut alaihissalam terhadap beliau alaihissalam, yaitu dengan memberitahukan kepada kaumnya atas kedatangan para tamu Nabi Lut, supaya mereka berbuat tidak senonoh pada tamunya tersebut. Istri Nabi Lut tersebut telah mengkhianati suaminya dalam amanah kepercayaan, dari sisi keharusan menjaga rahasia dan tidak menyebarkannya. Dan inilah jenis pengkhianatan yang mereka lakukan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Lut tersebut terhadap suaminya bukan pengkhianatan yang berkaitan dengan kehormatan diri, namun pengkhianatan dalam masalah agama atau pengkhianatan dalam masalah keharusan menjaga rahasia. Dan juga pengkhianatan ini bukan pengkhianatan dalam kehormatan atau berbuat zina, karena tempat tidur para nabi itu maksum atau terjaga kesuciannya. Tidak mungkin ada nabi yang menikahi wanita yang berkhianat dalam masalah kehormatan. Dan para nabi itu maksum, dan tempat tidur mereka juga maksum. Jadi yang dimaksud dengan khianat dalam ayat tersebut adalah pengkhianatan dalam masalah agama oleh istri Nabi Lut. Lalu kembali ke cerita. Mendengar berita tersebut dari istri Nabi Lut atas kedatangan tamu-tamunya, maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju ke rumah Nabi Lut dengan bermaksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu.
Mereka pun berkumpul sambil berdesakan di dekat pintu rumahnya sambil memanggil Nabi Lut dengan suara keras, meminta Nabi Lut mengeluarkan tamu-tamunya itu kepada mereka. Dan masing-masing dari mereka berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada tamu-tamunya itu. Lalu Nabi Lut menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Dan di sini Nabi Lut berkata kepada mereka seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu membuatku malu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina." Quran Surat Al-Hijr ayat 68-69. Nah kemudian, dan karena Nabi Lut takut karena ia tahu keadaan kaumnya yang masih hobi melakukan hubungan dengan sesama jenis, kemudian Nabi Lut kembali mengingatkan mereka seperti yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji." Lut berkata, "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" Quran Surat Hud ayat 78. Nah dalam ayat tersebut disebutkan, maksudnya adalah bahwa Lut menawarkan putri-putrinya. Yang dimaksud adalah kaumnya yang wanita, bukan maksudnya putri kandungnya. Karena seorang nabi dapat dianggap sebagai orang tua bagi kaumnya. Dan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pula dalam ayat lainnya, yaitu, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Yang berarti dari ayat ini, seorang nabi adalah bapak bagi dari kaumnya. Lalu kembali ke kisah Nabi Lut. Setelah diperingati, kaum Lut ternyata tetap datang menghampiri tamu Nabi Lut dengan tergesa-gesa, karena memang mereka punya kesukaan yang jelek sejak dahulu, yaitu tidak suka sama sekali dengan perempuan. Kemudian Nabi Lut pun lantas mencegah kaumnya dengan mengatakan bahwa ini wanita dari kaum Lut, nikahilah mereka. Wanita-wanita itu lebih baik, lebih suci daripada melakukan tindakan fahisyah atau homoseksual. Mereka pun takut dari siksa Allah. Namun ketika itu Nabi Lut alaihi salam sudah tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan mereka yang dapat menerangkan kesalahan mereka. Dan akhirnya Nabi Lut merasakan kelelahan atau kelemahan menghadapi mereka sambil berkata kepada mereka, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yaitu, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran Surat Hud ayat 80. Lalu setelah para kaum Nabi Lut berbondong-bondong masuk ke rumah Nabi Lut, pada saat itulah para tamu Nabi Lut tersebut memberitahukan siapa mereka kepada Nabi Lut, dan bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Kemudian tidak selang beberapa lama, kaum Lut pun akhirnya mendobrak pintu rumahnya dan menemui para tamu Nabi Lut tersebut yang sebenarnya malaikat. Lalu salah satu malaikat tamu Nabi Lut pun langsung membuat buta mata mereka yang mendobrak dan menghampirinya, dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah. Nah kemudian para malaikat pun meminta Nabi Lut untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa mereka di pagi hari. Mereka para malaikat pun juga menasihatinya agar Nabi Lut dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar tidak menimpa mereka. Lalu kemudian di malam hari, Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya kecuali istrinya pergi meninggalkan negeri Sadum atau Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Saat itu negeri tersebut bergoncang dengan guncangan yang keras, dan salah satu malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dibalikannya negeri itu, bagian atas menjadi bagian bawah dan bagian bawah menjadi bagian atas. Kemudian mereka dihujani dengan batu yang panas secara bertubi-tubi. Dan dari hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim." Quran Surat Hud ayat 82-83. Dan dari kejadian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya selain istrinya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka menjaga pesan itu dan bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah kepadanya. Setelah itu, maka Nabi Lut dan keluarganya menjadi teladan yang baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri, sedangkan kaumnya menjadi teladan yang buruk
dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih." Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Lalu pengetahuan dari kisah yang kita dapati adalah kaum yang Nabi Lut alaihi salam diutus kepada mereka adalah manusia yang paling fajir, manusia yang paling kufur, yang paling buruk batin dan zohirnya. Selain itu mereka adalah para penyamun dan memotong jalan atau tukang perampok dan begal. Mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran di tempat-tempat pertemuan dan perkumpulan mereka. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran dari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatannya kaum Lut." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, karena itu homoseksual adalah perbuatan yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW atas umatnya. Oleh karena itu, tidak aneh jika para ulama menjadi yang terdepan dalam menghadapi hal ini. Dan hal yang ditakutkan oleh Nabi SAW ini telah terjadi pada umatnya. Dan semoga Allah memberikan keselamatan pada kita semua. Bahkan kemudian masih dalam penyimpangan ini, Rasulullah SAW juga kembali bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang mendapati orang yang melakukan amalnya kaum Lut, bunuh yang melakukan dan yang dilakukan perbuatan itu." Hadis riwayat Abu Daud. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah Nabi Lut dan kaum Sodom atau Sadum. Dan juga dengan penjelasan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita perlindungan dan beri kita rezeki dan kemudahan akan mempelajari ilmu agama. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua rezeki ilmu agama dan ilmu pengetahuan untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.